Halo, selamat datang di CP Studio. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan barbending schedule untuk pekerjaan plat lantai. Di sini saya sudah buka bahan-bahannya. Yang pertama saya punya format Excel barbending schedule. Ini nanti untuk input data BBS-nya. Lalu saya juga sudah siapkan untuk gambar kerjanya. Gambar kerjanya terdiri dari gambar denah lantai, lalu juga ada standar gambar. Untuk BBS yang akan kita hitung yaitu terletak di as AL sampai ke as KI dengan pertemuan di as 3 sampai ke as 4. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini ya. Untuk tipe platnya tipe S3C. Ini yang nanti akan kita buat barbending schedule-nya. Sebelum kita membuat atau input data-data tulangan ke dalam format Excel BBS-nya, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu seperti apa gambar plat ini, cara membaca gambar plat lantai ini, terutama untuk pembesiannya. Mari kita lihat untuk detail S3C-nya seperti apa, detail plat lantai S3C. Di sini sudah ada gambar detail plat lantai S3C. Untuk tebalnya sendiri yaitu 200 mm. Di sini ada tulangan atas dan tulangan bawah. Tulangan atas di sini ada data-datanya yaitu diameter 10, jarak 150. Yang di bagian tengah ini diameter 10, jarak 100, dan di bagian sisi sebelah bawah diameter 10 juga, jaraknya 150. Lalu di sini ada LX dan LY. LX ini merupakan bentang pendek dari plat lantai, dan LY ini bentang yang terpanjang. Soalnya di sini ada peraturannya, LY lebih besar dari LX. Jadi nanti di dalam denah yang merupakan bentang panjangnya itu kita namai LY dan bentang pendeknya LX. Lalu di sini ada juga pengaturan-pengaturan dari diameter besi. Misalkan gini, yang arah LX terlebih dahulu ya. Di sini ada diameter 10, jarak 150. Dia untuk tandanya tanda segitiga ke bawah, lalu ada garis 2, artinya ini tulangan atas. Dengan areanya dipasang sepanjang 0,25 LX. Jadi tulangan ini dipasang sepanjang 0,25 LX dengan jarak 150 dan diameternya 10 seperti itu ya. Lalu ada tulangan diameter 10, jarak 100. Ini dipanjang sepanjang tulangan tumpuan. Jadi panjang LY dikurangi 0,25 LX dikurangi 0,25 LX seperti itu ya. Jadi ini acuannya pakai LX, bukan seperempat dari LY, makanya seperempat LX. Lalu yang bagian bawah ada diameter 10, jarak 150. Di sini sama seperti tulangan yang di atasnya, yang di sini ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Dia dipasang sepanjang 0,25 LX dan dipasang jaraknya 150, lalu diameternya 10. Ini masih tulangan atas karena tandanya ke bawah. Selanjutnya kita coba baca gambar yang arah LY, tulangan arah LY. Yang pertama kita mulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Nah, di sini ada diameter 10, jarak 150, tandanya ke bawah. Ini merupakan tulangan atas karena tanda panahnya ke bawah ya. Lalu dipasang sepanjang 0,25 LX. Jadi rumusnya tetap 0,25 LX atau 0,25 kali
panjang bentang pendek dari plat itu. Lalu ada diameter 10, jarak 100. Ini juga masih tulangan atas karena tanda panahnya ke bawah. Ini dipasang sejauh LX dikurangi dengan 0,25 LX dikurangi 0,25 LX atau setengahnya dari LX kalau rumusnya seperti ini ya. Lalu ada diameter 10, jarak 150. Ini tulangan yang sebelah kanan. Ini juga sama masih tulangan atas, soalnya tanda panahnya ke bawah. Seperti itu ya kira-kira. Dan di sini ada tulangan bawah. Untuk tulangan bawah kita cek satu persatu. Ini sepertinya sama aja ininya untuk detail-detailnya, hanya nanti pemasangannya dia mengarah ke atas. Soalnya dilihat dari spesifikasi tulangannya sama, yang bagian ini diameter 10, yang bagian atas yang arah LX atau arah pendek. Lalu yang tengahnya diameter 10, jarak 100 sama dengan tulangan atasnya. Yang paling bawah juga diameter 10, jarak 150 sama dengan tulangan atasnya. Yang arah LY juga atau arah panjang, yang tulangan sisi kanan, sisi kirinya yaitu diameter 10, jarak 150 sama dengan tulangan atasnya. Tulangan tengahnya juga sama, diameter 10, jarak 100, ini sama ya. Lalu tulangan samping kanan juga diameter 10, jarak 150, sama dengan tulangan yang di bagian tulangan atas. Oke, jadi seperti itu untuk cara membacanya. Dan di sini ada potongannya kira-kira nanti seperti ini. Yang ini merupakan menunjukkan tekukan ini tulangan ekstra ya. Apabila ada tulangan ekstra tumpuan, kita bisa ditambahkan dengan tekukan seperti itu. Tapi dilihat dari gambar ini, kayaknya gambar ini tidak ada tulangan ekstra tumpuan maupun tulangan ekstra lapangan. Adanya tulangan utama yang dipasang di area tumpuan dan di area lapangan, seperti itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan gambar 3D dari plat lantai ini, terutama dalam hal membaca atau memahami pembesian platnya. Jadi supaya nanti teman-teman tidak kebingungan menggambarkan atau membayangkan seperti apa tulangan plat ini dipasang di lapangan. Baik, ini merupakan gambar 3D dari plat lantai yang ada di denah kita tadi ya, yang sudah kita tentukan denahnya, yaitu yang di as ini ya, as AL sampai KI, lalu garis miring as 3 ke as 4, yang tipe platnya S3C. Di sini sudah saya tandai untuk yang LX yang mana, LX yang arah panjang, ini bisa dilihat di 3D-nya. Sekarang kita bedah untuk tulangan-tulangan bagian atas terlebih dahulu. Kita mulai dari tulangan yang arah LX dulu ya, arah pendek, yang bagian sisi atas ini diameter 10, jarak 150. Jika dalam gambar 3D bisa dilihat di sini dengan warna hijau. Baik tulangan atas maupun tulangan bawah, di sini ada warna hijau. Dia dipasang dengan jarak 150 sepanjang 0,25 kali LX. Ingat ya, ini bukan seperempat LY, tapi seperempatnya dari LX nilai untuk tulangan yang jarak 150 dipasang sepanjang 0,25 dari LX. Yang sebelah bawah juga sama, yang di diameter 10, jarak 150. Tulangan atas bawah saya tandai dengan warna hijau ini ya. Dia dipasang di sisi ujung seperti ini. Ini dipasang sepanjang seperempat dari LX, bukan seperempat dari LY ya. Karena kan kita mengikuti dari gambar ini. Biasanya mungkin di lapangan atau di beberapa proyek itu rumusnya bisa dari seperempat dari LY, tapi di gambar ini rumusnya 1/4 kali LX.
Seperti itu, jadi kita ikuti dari gambar detailnya. Selanjutnya di sini ada tulangan tengah ya, atau tulangan lapangan diameter 10 jarak 100. Di sini saya tandai dengan yang warna merah. Ini tulangan atas dan tulangan bawah sama diameter dan jaraknya. Jadi saya dikasih warna dengan yang sama. Dia dipasang seperti ini. Menerus ya, karena ini kita akan membuatnya langsung 2 as. Jadi tulang ini harus menerus dan nanti di ujungnya ditekuk. Ketika masuk ke dalam balok dia ditekuk seperti ini sesuai dengan peraturan di standar detailnya. Di standar detail sudah ada di sini peraturan dari pembersihan plat itu sendiri. Di sini oke. Di sini ada penjangkaran nih, penjangkaran sambungan plat. Oke, pengaturan baja tulangan untuk plat lantai. Di sini ketika dia ketemu dengan balok seperti ini ya, dia harus ditekuk. Untuk tulangan atas ditekuk sampai ke bawah balok. Lalu untuk tulangan bawahnya ditekuk. Ini ditekuknya 135 derajat ya, bukan tekukan 90 derajat. Oke, nanti kita buat BBS-nya samakan dengan yang di standar ini. Kita ikuti dari standar detail ini. Di gambar 3D saya di sini tekuk seperti ini. Ini hanya untuk memvisualisasikan saja. Nanti untuk dalam pembuatan BBS tekukannya harus disesuaikan dengan standar detail ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk tulangan yang arah LY atau arah panjang. Di sini kita bisa lihat kalau dari tampak ke atas, arah LY arah ke atas atau arah panjangnya. Kita mulai tulangan yang bagian sisi kiri, diameter 10 jarak 150. Tulangan atas dan tulangan bawah di sini sama ya, ininya untuk spesifikasi dari jenis tulangannya diameter 10, jaraknya juga 150. Untuk itu saya tandai dengan warna biru. Jadi dia seperti ini, dipasang sepanjang LX bagi 4 atau 0,25 kali LX. Seperti itu ya. Lalu ada tulangan tengah diameter 10 jarak 100, tulangan atas dan bawah sama. Di sini saya tandai dengan warna warna biru langit ya, seperti ini tuh. Seperti ini di tengah-tengah ini. Lalu ada tulangan yang ini 0,25 yang diameter 10 jarak 150 yang merupakan tulangan area tumpuan. Tulangan atas dan tulangan bawah spesifikasi tulangannya sama. Untuk itu saya tandai dengan warna biru di sini, baik tulangan atas maupun tulangan bawah. Seperti itu ya, karena ini terdiri dari 2 bentang, otomatis tulangan tumpuannya lebih dari 1. Di sini ada sisi paling kanan juga, ini merupakan tulangan tumpuan. Dan di tengah ini tulangan dari tulangan lapangan yang jaraknya 100. Oke, seperti itu kira-kira bayangan nanti tulangan plat ini akan dipasang ya. Perbedaannya nanti di bagian tekukan ini tidak seperti ini, tapi nanti seperti yang ada di standar detail. Kita ikuti aturan standar detail. Mudah-mudahan dengan setelah kita membaca gambar plat ini dengan memahami terlebih dahulu, kita dalam pembuatan BBS-nya lebih mudah dan lebih cepat. Nanti teman-teman bisa buka file 3D ini 3D Revit apabila ingin belajar lebih lanjut tentang tulangan plat. Oke, selanjutnya kita mulai proses input dari pembuatan bar bending schedule-nya. Selanjutnya kita mulai input proses pembuatan bar bending schedule-nya. Kita input data-data tulangannya ke dalam format Excel BBS yang sudah saya siapkan. Format Excel BBS ini dibuat oleh CP Studio, tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan bar bending schedule. Di sini ada beberapa kolom, dari mulai kolom pekerjaan diisi dengan nama pekerjaannya. Kita isi
dengan nama plat lantai. Untuk tipenya kita isi S3C seperti yang sudah kita tadi jelaskan ya. Untuk kode atau asnya kita isi sesuai dengan di denahnya. Kode asnya yaitu dari as AL ke as KI ya. Lalu garis miring as 3 ke as 4. Untuk kuantitinya kita isi 1, lalu untuk dimensinya kita isi sesuai dengan di denahnya. Untuk yang panjang kita anggap ini arah LY ya, lalu untuk yang lebar arah LX, dan tinggi ini tebal lantai. Ini satuannya milimeter semua. Untuk LX panjangnya yaitu 8250, ini as ke as, tapi kalau dari sisi baloknya kita coba ini lagi keluarkan dimensinya yaitu 7724. Untuk panjang arah pendeknya yaitu 3798 ya. Kita bisa lihat di sini 3798. Oke, seperti itu. Dan untuk tebalnya 200 mm. Selanjutnya ada nama tulangan. Nama tulangan ini kita mulai dari tulangan atas terlebih dahulu. Saya akan pisahkan nama-nama tulang ini sesuai dengan penempatannya. Misalkan seperti ini. Ada tulangan yang dipasang di area tumpuan dan ada tulangan yang dipasang di area lapangan sesuai dengan detail dari plat S3C-nya di sini ya, supaya nanti perhitungannya kita tidak terlalu bingung. Jadi nanti disesuaikan dengan detail ini, detail plat S3C. Yang pertama saya isi tulangan atas area tumpuan atau area pinggir tumpuan ini, yang area pinggir di sini ya, yang dipasang sepanjang 0,25 LX. Di sini saya tulis juga arah LX terlebih dahulu ya. Tadi seperti kita penjelasan di awal, kita mulai dari arah pendek, arah LX. Untuk kode tulangan saya kasih kode T1. Diameter 10 ya, jarak 150. Diameter 10, jarak 150. Nah, jumlah tulangannya, untuk menghitung jumlah tulangan kita seperti ini rumusnya. Jadi 0,25 kali LX, 0,25 dikali dengan jarak pendeknya tadi kan ini ya, LX ini, nilai X ini yang L. Oke, ini seperti ini. Lalu dibagi dengan jarak tulangannya 150 dan plus 1. Oke. Kenapa plus 1? Nanti ada video penjelasannya di bagian lain karena ini penjelasannya cukup panjang. Lalu kita dikurung seperti ini, dikali dengan 2. Kenapa harus kali dengan 2? Karena untuk tulangan tumpuan ini kan ada 2 ya. Yang bagian, kalau dilihat dari detail gambar ini, di bagian atas sama bagian bawah. Atau kalau dalam 3D ini seperti ini, kita ke arah LX fokusnya. Arah LX ini arah ke sana ya. Ya, ini yang warna hijau ini, tulangan warna hijau. Di sini ada 2 bagian ya, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Jadi ini harus kali 2. Oke, sudah. Nah, di sini terlihat ini masih dalam bentuk koma. Kita harus bulatkan ke dalam bilangan bulat karena ini jumlah tulangan. Pakai rumus round up ya, round up kalau di Excel. Ini kita buka kurung, lalu titik koma, dan ini 0.
Jadi jumlahnya 15, jumlah tulangan dari tulang atas area tumpuan arah LX. Oke, di sini kita tinggal pilih aja untuk bentuk tulangannya seperti apa. Saya pilih yang 48 untuk kode setnya. Bentuknya seperti ini karena di dalam standar detail tulangan plat yang bagian atas di bagian kalau ketemu balok di bagian ujung ini dia harus seperti ini ya. Dia ke bawah sampai ke bawah balok seperti ini kira-kira dan dengan nilai LD. Jadi kita sesuaikan dengan standar detailnya. Untuk tulangan bawah nanti cukup ditekuk seperti ini. Hanya bentuknya seperti ini nanti pemasangannya hanya tinggal dibalik saja. Untuk nilai pertama kita cari nilai A. Nilai A ini ada rumusnya ya. Di sini ada LD. LD ini dari mulai tepi balok yang bagian sisi dalam sampai ke bawah lalu ada tekukan. Nah, di sini kita mencari nilai yang di sini yang saya klik nih. Untuk nilai A ini. Oke, kita cari nilai A-nya. Kita cari dengan melihat tebal balok dari bagian ini ya. Bagian sisi kiri dari denah yang kita hitung. Tebal balok di sini yaitu 300 kali 600 yaitu 600 berarti ya. Kita isi di sini 600 dikurangi dengan selimut beton. Selimut beton dari balok biasanya kan 40. Nah, kita kurangi lagi agar nanti besi itu tidak bertabrakan dengan besi balok. Kita kurangi dengan 100 seperti ini. Jadi ini hanya 500. Selanjutnya kita input untuk nilai B. Nilai B ini merupakan arah LX ya, panjang arah LX yaitu yang 3798. Berarti arah yang L sini dan harus ditambahkan dengan lebar balok karena di sini kita lihat tulang plat ini sampai ke ujung dari balok. Berarti kita harus tambahkan dengan nilai ini ya, atau rumusnya LD dikurangi dengan panjang yang ke bawah ini. Jadi kita sudah menemukan data panjang yang saya klik ini, yang panjang ke bawah ini. Selanjutnya kita cari nilai LD nya. Untuk nilai LD dari diameter 10 kita bisa lihat di tabel di sini. Diameter 10 yang tulang plat ini pakainya mutu beton 35 ya. Jadi diameter 10 35 330. Nah, nilai LD ini kan 330 sedangkan tadi kita untuk tinggi balok udah yang nilai A-nya udah diisi dengan 500. Artinya nilai 500 ini lebih dari 330. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana mencari solusinya? Karena di peraturan ini, tulangan plat ini, dia harus LD, sedangkan untuk tinggi baloknya saja udah 500, sedangkan nilai LD di sini 330. Nah, kalau seperti ini, biasanya saya yang dikurangi ini yang nilai dari tulangan ke bawahnya. Jadi yang saya ganti yaitu nilai A-nya. Dengan cara seperti apa? Kita cari dulu untuk lebar baloknya berapa. Di sini kan lebar baloknya itu 300 ya. 300. Jadi di sini tambah dengan 300 kurangi selimutnya saya kasih 100 terus dikali dengan 2 kanan kiri kan soalnya. Sorry di sini karena ada 2 as, kita tambahkan lagi dengan jarak as selanjutnya. Di sini 379 ditambah dengan lebar balok yang di tengah ini 450 ditambah dengan panjang bentang as yang sebelah kanan ini yang arah
LX, yaitu 3699. Ditambah dengan lebar balok kanan kiri dikurangi dengan selimut ya. Seperti ini, jadi panjangnya akan jadi 8347. Nah, untuk nilai A, karena tadi nilai LD ini 330, ini saya ganti. Jadinya seperti ini, 330 dikurangi dengan lebar balok kurangi 100 ya. 330 dikurangi dengan 300 kurangi 100. Seperti ini, jadi hanya 130 nilai A nya. Lalu nilai C dan D kita lihat seperti apa pengaturannya. Nilai C dan D sepertinya ini kait ya, untuk kait tulangan plat ada di sini. Kaitnya kait 135 derajat. Untuk nilai LT nya yaitu 6DS atau 75 mm yang terbesar. Karena ini diameternya 10, maka kita pakai yang 75 mm. Soalnya kalau 6 kali diameter kan 60, itu lebih kecil daripada 75 mm. Seperti itu ya, ini sudah ketemu untuk data-data panjang tulangannya. Selanjutnya saya input tulangan atas area lapangan arah LX ya. Saya kasih kode T2. Untuk diameternya sama, diameter 10 ya, seperti yang sudah kita tadi jelaskan. S3C yang di bagian tulangan lapangan ini diameter 10, jaraknya 100. Ini hanya berbeda di bagian jaraknya. Untuk mencari jumlah tulangannya, rumusnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat untuk rumusnya LY dikurangi dengan 0,25 LX kurangi dengan 0,25 LX dibagi dengan jarak tulangannya, seperti itu ya. Kita input di sini rumusnya. Untuk yang LY kita lihat nilainya di Dena seperti apa. Nilai LY ini yaitu 7724 ya. Seperti ini kira-kira. 7724 kita tadi sudah input di sini. 7724 dibagi dengan dikurangi terlebih dahulu dengan 0,25 LX, kurangi 0,25 LX, seperti itu. Kurangi dengan 0,25 dikali dengan LX. Dan ini kalau ini tinggal kali 2 saja ya, karena kan dikuranginya 2 kali. Seperti ini. Baru kita bagi dengan jarak tulangannya, dibagi dengan 100 ditambah 1, seperti itu ya. Dan jangan lupa kita harus bulatkan angkanya dengan cara round up. Oke, jumlahnya 60. Untuk kode setnya atau kode tulangannya ini samakan dengan tulangan T1. Angkanya juga pasti sama ya. Ini hanya berbeda di kuantiti saja. Jadi kita sudah selesai untuk input tulangan T2. Selanjutnya kita input tulangan T3. Tulangan T3 saya input yaitu tulangan dari tulangan atas arah LY ya. Yang pertama tulangan atas arah LY yang bagian tumpuan. Ya, copy untuk data yang di awal ini. Saya kasih dulu tulangan atas area tumpuan arah LY, seperti ini ya kira-kira. Untuk kode tulangannya yaitu T3, diameternya masih 10.
jaraknya 150 ya. Untuk mencari jumlah tulangannya caranya seperti ini. Kita lihat untuk di detail platnya. Rumusnya kira-kira seperti ini, 0,25 Lx ya dibagi dengan jarak. Jadi ini langsung saja cukup mudah. 0,25 kali dengan Lx lalu dibagi dengan jaraknya 150 plus 1, kira-kira seperti ini. Kita dalam kurung terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan jumlah atau tulangan yang area tumpuan arah LY itu ada berapa. Kita bisa lihat di dalam denahnya atau dalam bentuk 3D-nya. Kita ke arah LY. Di sini tulangan yang warna biru merupakan tulangan arah LY yang di bagian tumpuan dipasangnya. Jadi dia ada berapa jenis yang kayak gini, 1, 2, 3, ada 4 ya. Karena di sini ada 2 as yang kita hitung, jadi ada 4 area. Otomatis kita harus dikali dengan 4. Nah, seperti ini. Ini sudah langsung ketemu untuk jumlah tulangannya. Jangan lupa karena ini jumlah tulangan, kita harus membulatkannya. Oh iya teman-teman, untuk tulangan T2 ini saya tidak tambahkan dengan 1 karena tulangan arah LX yang di bagian area tumpuan saya sudah tambahkan ya. Jadi di sini saya tidak perlu menambahkan lagi karena di sini sudah mewakili. Soalnya arah LX kan ada 2 jenis tulangan, tumpuan dan lapangan. Nah, yang saya tambahkan 1 yaitu di area tumpuan supaya ini tulangannya tidak berlebih, seperti itu kira-kira. Oke, kita ke tulangan T3 lagi. Untuk kode shape-nya kita samakan dengan tulangan T2 karena kan ini masih tulangan atas. Bentuknya seperti ini, seperti yang di T2. Untuk nilai A-nya ini masih sama ya, karena untuk baloknya juga sama seperti itu. Lalu yang beda itu nilai B-nya. Untuk nilai C dan D ini sama. Untuk mencari nilai B dari tulangan T3 ini, kita bisa melihat ke denahnya. Nah, di sini kita mencari nilai dari B-nya, yaitu 7724 ditambah dengan lebar balok kanan kiri ya, atau atas bawah seperti ini. Jadi kira-kira cara menghitungnya 7724 lalu ditambah dengan 450 dikurangi dengan selimut betonnya saya kasih 100 supaya tidak bertabrakan dengan tulangan balok itu sendiri, dikali dengan 2 karena baloknya kanan atas bawah ya. Kita tambahkan, kita kalikan 2 soalnya atas dan bawah, kira-kira seperti itu. Untuk yang A juga di sini saya ganti karena untuk lebar baloknya 450 saya ganti jadi seperti ini. Di sini jadi min ya, jadi mungkin saya untuk tulangan plat ini masuk ke dalam balok ini tidak akan terlalu jauh ya, karena agar ini tidak min ya, maksudnya seperti ini. Mungkin di sini hanya sampai 200 saja, 200 masuk ke dalam balok ini. Lalu di sini tetap biar ada tulangan ke bawahnya seperti itu. Oke, ini sudah saya input untuk tulangan atas area tumpuan arah LY. Selanjutnya kita input tulangan atas area lapangan yang arah LY ya. Kita copy di sini di bagian ini. Tulangan atas area lapangan, saya kasih judul seperti ini.
Saya kasih kode T4. Untuk diameternya diameter 10. Untuk menghitung jumlah tulangan area lapang ini kita bisa lihat di bagian detail platnya. Seperti apa rumusnya? Rumusnya yang ini ya. Diameter 10, jarak 100. Nah, ini untuk mencari kuantiti dari ini, rumusnya yaitu Lx dikurangi dengan 0,25 Lx dikurangi dengan 0,25 Lx dibagi dengan jarak ya, atau setengah Lx kalau seperti ini dibagi dengan jarak dari tulangan itu sendiri. Oke, kita input ke sini. Setengah dari Lx atau 0,5 kali Lx, yaitu yang 3798 nilai Lx nya ini, lalu dibagi dengan jaraknya 100. Untuk yang tulangan area lapangan kita tidak perlu tambahkan 1 karena sudah ditambahkan di tulangan area tumpuan. Oke, di sini sudah ketemu. Nah, tetapi ketika melihat dalam gambar 3D, tulangan area lapangan yang arah LY ini ada dua bagian ya, ada dua tulangnya dipasang seperti ini, yang sebelah kiri dan kanan ya, di as yang satunya. Makanya kita harus kali dengan 2. Ini kita dalam kurung terlebih dahulu, lalu kali dengan 2, dan ini hasilnya pasti belum bulat. Oke, di sini sudah bulat hasilnya. Untuk itu kita tidak perlu untuk membulatkan angkanya karena kan sudah angka pembulatan ini. Untuk bentuknya sama seperti tulangan yang di atasnya, dan angkanya juga sama dengan tulangan area tumpuan arah LY. Selanjutnya kita input untuk tulangan area bawah atau tulangan bawah. Ini jarak dan diameternya sama, kita hanya perlu copy paste, tapi nanti bentuk tulangannya yang berbeda ya. Jadi ini saya hanya copy aja seperti ini, nanti saya ganti satu persatu untuk kode-kodenya. Di sini jadi tulangan bawah, nama tulangannya. Lalu untuk kode tulangannya saya ganti dengan dimulai dari B1. Lalu ada B2 sampai dengan B4. Diameternya sama, diameter 10. Untuk jumlah tulangannya ini sama dengan tulangan atas, kita tinggal copy paste saja. Nah, yang membedakan di bentuk tulangannya. Bentuk tulangannya kita bisa lihat sesuai dengan standar detailnya. Untuk tulangan bawah, bentuk tulangan ini dia tidak perlu ke bawah, dia hanya langsung ditekuk 135 derajat. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, oke, ini ada tekukan kanan kiri ya. Untuk nilai A dan C di panjang tulangan ini kita bisa melihat di secara detail. Nah, ini tadi kan rumusnya 6ds atau lebih besar dari 75 mm. Jadi antara 75 mm atau 6 kali diameter, mana yang paling besar itu yang dipakai. Ini saya pakai 75 mm karena dia lebih besar dari 6 kali diameter. Terus yang C juga sama karena dia sama ininya untuk panjangnya ya. Lalu nilai yang B kita input, ini tulangan bawah area tumpuan arah LX. Kita input sesuai yang tulangan atasnya, ini samakan saja. Ini akan pasti sama ya, karena atas bawah hanya beda posisi pemasangan saja, yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah. Untuk panjang tulangannya sama. Yang tulangan B2 juga sama, kodenya 21A. Untuk data A dan C kita samakan dengan di atasnya.
Untuk data yang lapangannya ini sama ya, seperti ini. Lalu untuk B3 yang arah LY, bentuknya masih sama. Nilai A dan C kita samakan dengan tulangan yang di atasnya. Lalu untuk nilai B-nya kita samakan dengan tulangan atas yang T3. Seperti ini ya, yang 8424. Lalu tulangan yang B4 kita isi untuk kode shapes-nya atau bentuk tulangannya ini sama ya, seperti ini. Nilai A dan C samakan dengan tulangan kode B3. Untuk data panjang yang kode B kita samakan dengan tulangan di kode tulangan B3. Oke, sini sudah kita input semua data-data tulangan yang dari gambar plat lantai tipe S3C. Selanjutnya kita cari untuk total panjangnya dengan cara klik calculate length. Oke, di sini ada 3 pilihan. Jika kita pilih manual, di sini kita harus tambahkan sendiri dengan cara seperti ini contohnya ya. Tambah ini, tambah C, tambah dengan D. Seperti ini. Tetapi jika kita pilih yang auto, ini akan otomatis muncul angkanya sesuai dengan bentuk tulangannya. Dan juga apabila milih yang BS866 ini sama dengan auto, dia akan otomatis sesuai dengan angkanya seperti itu. Untuk mengecek rumusnya sesuai dengan bentuk tulangan bisa lihat dari sini. Yang tadi yang nilainya kodenya kode 21A ya, atau 21A seperti ini rumusnya A plus B plus C. Jadi yang ini yang kode tulangan B1 dia rumusnya A plus B dan plus C. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini kita sudah menemukan berat dari besi pekerjaan plat lantai yang di as yang kita tadi tandai ya, yaitu 1312,91 kg. Selanjutnya di format Excel BBS ini ada fitur optimasi. Fitur optimasi ini untuk kita bisa mengoptimasi secara otomatis tulangan-tulangan yang telah dibuat BBS-nya agar waste-nya atau besi sisa pemotongannya lebih kecil. Coba kita fitur optimasi. Kita tinggal klik saja fitur optimasi ini, klik optimize. Ini ada di 10 yang dioptimasi. Lalu kita akan dibawa ke sheet optimasi. Di sini kita bisa melihat untuk yang diameter 10. Nah, di sini ada data-data besi panjang besi diameter 10 yang dipotong. Dimulai kita mendapatkan informasi besi utuh yang dibutuhkan yaitu 246 batang. Lalu panjang yang dipotong atau cutting length secara keseluruhan ya. Ini ada datanya. Lalu ada sisa potongan kurang dari 500 mm yang kita namakan OS. Di sini tidak ada, kosong ya, karena sisa potongannya lebih dari lebih dari 500 mm semua. Lalu ada sisa potongan lebih dari 500 mm. Nah, di sini datanya banyak. Ada panjang 3166, jumlahnya 49. Seperti itu. Jadi nanti data-data ini yang nanti kita bisa list lalu bisa dipakai untuk pekerjaan lainnya, khususnya yang berhubungan dengan diameter 10. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur recap BBS dalam format Excel BBS ini. Yang pertama kita akan mendapatkan informasi total berat yang dibutuhkan atau total volume sesuai dengan BBS yang telah kita buat. Lalu ada total batang yang dibutuhkan. Dan ada juga rekap optimasi. Rekap optimasi ini rekap yang tadi pengoptimasian tadi ya. Dimulai tadi dengan total besi yang dibutuhkan, total besi utuh ya 12 meter yaitu diameter 10.
jumlah batangnya 246, lalu total besi yang dipotong jumlahnya sekitar 2000 lebih ya untuk panjangnya. Lalu ada total waste, dia kosong. Lalu ada total cut off. Total cut off ini total besi, total sisa besi yang lebih dari 500 mm panjangnya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada total berat dan informasi lainnya. Nah, untuk menjelaskan format ini lebih lanjut, maksudnya nilai-nilai ini seperti apa, nanti ada video tersendiri. Oke, seperti itu kira-kira video tentang cara membuat bar bending schedule pekerjaan plat lantai. Untuk mendapatkan format XLBS ini, teman-teman bisa hubungi admin CP Studio. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.